telah terpecah belah agama Yahudi menjadi 71 golongan, 71 sekte. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut Nabi Daud dan Nabi Musa alaihissalam. Itu sama. Jadi di Yahudi itu ada 71 sekte. Yahudi Israel itu memang sektenya sekte khusus. Dia paling itu kurang mas supina. Ya, karena nggak boleh kelihatan rambut, nggak boleh memandang ke muka, harus memandang ke bawah, nggak boleh makan yang asalnya bernyawa. Tarbutiru, oke kostur ya, doh curang ini Yahudi soleh kali ya saya bilang. Tapi kalau sekali membunuhnya juga paling sadis juga dia. Hei, bukan urusan kita lah itu mah urusan mereka. Betul? Wa qad iftaraqan Nasrani juga terbagi kepada 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua masuk neraka kecuali satu, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam, atau yang memegang pada perjanjian lama kalau bisa dikatakan. Ini yang jadi itu juga bukan urusan kita lah. Vatikan lah yang ngurus, ngapain kita urusin. Tetapi persoalannya wasatab tariku ummati, akan terpecah umatku ala salasata wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Itu kalau di dalam hadis yang lain, dalam buku itu Rasul mengatakan kulluhum finnar, semua masuk neraka. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq nangis langsung. Jadi kita berjuang habis-habisan ini cuma untuk masuk neraka. Illa wahidah. Rasul itu diam dulu pas ngomong kulluhum finnar. Waduh, itu Sayyidina Ali sampai marah nih, Rasul main-mainin orang ya. Orang udah pada nangis juga, baru diomongin illa wahidah, kecuali. Sampai para sahabat nggak sopan, Pak. Langsung bertanya kepada Rasulullah, wa ma tilkal wahidah ya Rasulullah? Yang satu itu apa? Satu golongan. Aku ini alaihi, ada pada golongan tersebut. Wa ashabi, dan para sahabatku, yaitu orang yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang mengikuti aku dan para sahabatku, yang memakai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' wal Qiyas. Saat terjadi perang Siffin, kalau tidak salah namanya, saat terjadi perang Jamal dan perang Siffin, terpecahlah antara Secret Service atau Pas Pampres, pasukan khusus, pasukan pilihan yang menjadi pengawalan khalifah waktu itu. Siapa khalifahnya waktu itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Memiliki salah satu pasukan khusus. Pilihan itu bahasa Arabnya Syi'atun. Maka mereka pasukan khusus disebut kaum Syiah. Asalnya pasukan khusus, Pak, melawan orang-orang yang setia kepada Rasulullah. Terjadi perang besar-besaran umat Islam dengan umat Islam. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengangkat bendera. Kalau kita terpecah seperti ini akan menjadi masalah besar untuk kita. Maka bergabunglah kalian. Perintah dari Ibu Ratu. Bergabunglah. Bergabung itu disebutnya jamaah. Dan ikutilah sunnah Rasul, disebut ahlus sunnah. Maka yang disebut ma'ana alaihi wa ashabina, pada saat perang Siffin dan perang Jamal, katanya yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Di situ kumpul, Pak, antara Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah,
Qadariyah, dan juga Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Jadi di dunia itu cuma ada dua, Sunni atau Syi'i. Jadi Pak, itu yang Wahabi juga masuknya Sunni. Tinggal pertanyaan kita, Sunni yang mana kamu ini? Begitu mungkin. Pertanyaan, Sunni yang mana? Mari kita kejar. Makna Ahlus Sunnah itu adalah yang berpegang kepada rukun agama, imaduddin, yaitu Sayyidina Umar mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irja'a rajulun, antara kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datanglah seorang laki-laki, rambutnya hitam kelam, bajunya terlihat putih. Lalu dia merapatkan kedua dengkulnya dengan dengkul Rasulullah dan menapakkan tangannya di atas paha Rasulullah, dan dia berkata, akhbirni anil Islam, wa akhbirni anil iman, wa akhbirni anil ihsan, yang disebut dengan ummul hadis, hadis kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Maka disepakatilah bahwa rukun agama itu ada tiga. Ada berapa Pak? Tiga. Ini panjang, makanya kalau saya bahas satu-satu kan pasti panjang. Kalau kita suruh kayak santri gitu, jadi banyak. Kalau gini kan enak gini dari pertanyaan, makanya silakan baca aja yang lain. Ada tiga. Yang pertama rukun iman, yang kedua rukun Islam, yang ketiga rukun ihsan. Iman, Islam, itu namanya apa? Rukun agama. Jadi yang disebut dengan Ahlus Sunnah yang memakai iman, Islam, ihsan. Iman bisa kuat. Iman itu harus kuat, harus lemah? Harus kuat. Harus diperkuat dengan apa? Ilmu tauhid. Maka tanyakan Bapak Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tauhidnya firqah yang mana? Nggak perlu pakai firqah-firqahan. Oh sudah, berarti bukan tauhid kita, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, yang ikut tergabung saja untuk melawan Syiah waktu itu. Karena kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya adalah yang mengambil pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa namanya? Karena itu bisa ngomong-ngomong lacan deh. Asy'ariyah itulah. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh diulangi? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Maturidiyah. Nggak ngerti saya Pak, Asy'ariyah dan Maturidiyah itu kayak gimana? Singkat katanya yang memakai aqidatul khamsin. Pakai apa namanya? Aqidatul khamsin. Akidah 50. Mana akidah 50? Sifat wajib di Allah ada berapa? 20. Mustahilnya ada berapa? 20. Jaiznya ada berapa? 1. 20 tambah 20 40 tambah 1 jumlah 41. Sifat wajib di Rasul ada berapa? 4. Mustahilnya ada berapa? 4. Wenangnya jaiznya ada berapa? 1. 4 tambah 4 8 tambah 1 4. 1 dan 9 jumlah. Imam Ghazali mengatakan dalam Ajaibul Qulub dalam Ihya Ulumuddin, wa man lam yakhbar bi aqidatil khamsina fala islamalah. Mohon maaf, bukan kata saya. Dan barang siapa yang sama sekali dablas, nggak hafal sama sekali, yang berapa? 50. Fala islamalah. Harus dipertanyakan lagi, ini Islam apaan? Itu kata Imam Ghazali Pak. Pertanyaan saya, akidah 50 itu sudah bisa dirasakan apa belum? Minimal hafal nama, maksimalkan sampai kepada rasa.